Judge Holden. Judge Holden merupakan karakter fiksi dari novel Blood, Meridian karya Cormac McCarthy. Dia digambarkan dengan sosok tinggi dengan kepala botak, tidak memiliki alis dan bulu mata, serta berkulit pucat seperti mayat. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal. Dia selalu muncul di tempat acak seolah-olah dia selalu ada di sana. Judge Holden dikenal sebagai sosok yang jenius. Dia menguasai beberapa bidang seperti bahasa, hukum, sains, dan musik. Namun, di balik sosok yang berbakat, tersembunyi sifat asli Judge Holden yang sangat mengerikan. Baginya, peperangan merupakan permainan utama di dunia ini, sedangkan perdamaian hanyalah jeda singkat yang membosankan. Menurutnya, moralitas itu tidaklah ada, dan semua manusia pada dasarnya adalah makhluk bejat. Pemikiran ini membawanya untuk melakukan tindakan-tindakan mengerikan yang tak terbayangkan. Ia sering menghabisi nyawa orang tanpa pandang bulu, menganggap itu adalah tindakan pembersihan dunia. Ia juga sering memanipulasi orang lain melalui fitnah dan kebohongan dengan tujuan agar orang-orang menciptakan kekacauan. Semua ini dia lakukan karena ia menganggap perang adalah segalanya, membuatnya jadi salah satu karakter fiksi paling menyeramkan yang pernah ada. Griffith. Griffith merupakan karakter dari serial Berserk. Griffith adalah pemimpin sebuah kelompok pembunuh bayaran yang disebut Band of the Hawk. Dia digambarkan sebagai sosok yang tampan, karismatik, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat. Griffith berasal dari keluarga miskin dan kesusahan, membuatnya berambisi untuk memiliki kerajaannya sendiri. Namun, ambisi yang kuat ini justru menunjukkan sosok asli Griffith yang sebenarnya. Suatu hari, Griffith melakukan kesalahan dengan meniduri putri kerajaan bernama Princess Charlotte, membuatnya disekap dan disiksa hingga tubuhnya lumpuh. Beruntung dia diselamatkan oleh tim Band of the Hawk, namun kejadian itu membuatnya putus asa karena menganggap mimpinya untuk memiliki kerajaan sendiri sudah runtuh. Di tengah keputusasaan itu, jimat yang selama ini dia pakai tiba-tiba aktif dan membawa mereka semua ke dimensi lain. Dari dimensi tersebut muncul 4 monster yang disebut God Hand. Mereka mengajak Griffith untuk menjadi bagian dari mereka dan menjadi raja dari para monster. Griffith yang terbutakan oleh ambisi langsung menerima tawaran tersebut dan berubah menjadi monster bernama Femto. Setelah itu, dia dan para monster langsung membantai semua teman-temannya dengan sangat brutal. Griffith adalah perwujudan dari ambisi dan keegoisan yang terlalu besar, membuatnya rela mengkhianati teman-temannya demi menggapai mimpinya, menjadikan karakter ini terkenal dengan kejahatan murninya. Q. Q merupakan villain utama dari cerita fiksi ilmiah yang berjudul All Tomorrow. Q atau Kuhanim merupakan entitas kosmik mirip capung yang memiliki fisik dan teknologi jauh melampaui umat manusia. Mereka adalah ras alien kuno yang hidup berpindah-pindah mengintari alam semesta. Suatu hari, Q datang ke peradaban manusia dan menciptakan kekacauan. Dengan teknologi yang sangat maju, Q dengan kejam mengubah genetik manusia menjadi makhluk-makhluk aneh dan menjijikan. Beberapa di antaranya diubah menjadi asymmetric people. Mereka adalah manusia yang diubah posisi tubuhnya secara acak sehingga menjadi tidak simetris. Kemudian ada The Worm, manusia yang diubah genetiknya menjadi cacing dan hidup di dalam tanah. Dan yang paling menyedihkan adalah Kolonial. Mereka diubah menjadi balok-balok daging yang tidak bisa bergerak, namun tetap memiliki pikiran seperti manusia. Serta banyak lagi manusia yang diubah genetiknya menjadi makhluk aneh. Q melakukan ini bukan karena ingin kekuasaan atau kekayaan, namun murni karena mereka menganggap spesiesnya adalah yang paling kuat, sehingga mereka menganggap spesies lain hanyalah mainan. Johann Liebert. Johann Liebert merupakan karakter dari seri komik dan anime yang berjudul Monster, karya Naoki Urasawa. Ia pertama kali muncul sebagai seorang anak yang diselamatkan oleh seorang dokter bernama Tenma setelah mengalami luka parah. Dr. Tenma berhasil menyelamatkan Johann yang masih kecil, namun dia tidak menyadari bahwa ia telah menyelamatkan seorang monster. Sejak itu, Johann Liebert hidup berpindah-pindah dan meninggalkan jejak kematian di setiap tempat yang dia kunjungi. Johann dikenal sebagai sosok tanpa emosi dan sangat manipulatif. Dia mampu mempengaruhi siapapun tanpa menggunakan kekerasan secara langsung. Setiap orang yang bertemu dengannya perlahan kehilangan kendali dan mulai menghancurkan hidup mereka sendiri. Dalam beberapa momen, Johann bahkan terlihat dapat membuat seseorang melakukan tindak kriminal ekstrim hanya dengan kata-katanya saja, membuat keberadaannya menjadi teror bagi masyarakat. Johann Liebert melakukan ini akibat efek dari masa lalunya yang merupakan objek eksperimen perang. Para objek eksperimen diberi kekerasan dan tekanan mental demi menciptakan manusia sempurna tanpa emosi. Hal ini membuat Johann tumbuh tanpa rasa empati dan sangat paham mengendalikan pikiran manusia, membuatnya menjadi sosok manipulator paling ikonik di dunia fiksi. The Spot. The Spot merupakan salah satu villain dari movie Spider-Man Across the Spider-Verse. Dimulai dari seseorang bernama Jonathan Owen yang bekerja meneliti portal antar dimensi bersama seseorang bernama Kingpin. Akibat pertarungan antara Spider-Man dengan Kingpin,
membuat mesin portal dimensi mengalami ledakan. Jonathan yang terpapar ledakan membuat tubuhnya menjadi monster yang dipenuhi lubang hitam. Sosok inilah yang disebut The Spot. Dia memiliki kemampuan untuk berteleportasi ke lokasi lain melalui lubang hitam yang ada di tubuhnya. The Spot seringkali diremehkan dan hanya dianggap penjahat kecil di kota. Namun, semenjak dia bisa berpindah universe dengan lubang hitamnya, semua tidak lagi sama. Dengan kekuatannya, dia mampu membuat kekacauan di berbagai dimensi, menciptakan ketidakseimbangan multiverse dan berpotensi membawa kehancuran dunia. The Spot yang dulu dianggap remeh, kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Sosoknya seperti anomali, yang cepat atau lambat akan meruntuhkan semua dimensi. Omni-Man. Omni-Man merupakan salah satu villain dari seri komik dan animasi yang berjudul Invincible. Dia adalah makhluk dari ras luar angkasa bernama Viltrumite yang datang ke bumi dengan identitas manusia bernama Nolan Grayson. Di bumi, dia menjadi pahlawan super dan membantu umat manusia. Dia juga membangun keluarga dan memiliki anak yang bernama Mark Grayson. Selama bertahun-tahun di bumi, dia mendapatkan kepercayaan banyak orang, termasuk para pahlawan pelindung bumi yang disebut Guardians of the Globe. Namun, semua ini hanyalah rencana jahat Omni-Man. Dia sengaja dikirim ke bumi bukan untuk melindungi manusia, melainkan untuk menaklukkan bumi dan memperluas kekuasaan ras Viltrumite. Setelah momennya tiba, Omni-Man akan memulai aksi penyerangannya. Dimulai dari membantai seluruh anggota Guardians of the Globe untuk menghilangkan pelindung utama planet bumi, lalu mengalahkan pahlawan super lain yang menghalangi rencananya. Dari sini sifat asli Omni-Man mulai terungkap. Sosok pahlawan super yang baik dan dihormati ternyata hanyalah mesin penghancur yang dikirim ke bumi. Meskipun anaknya Omni-Man, yaitu Mark, akhirnya berhasil menghentikan ayahnya, namun semua teror yang diciptakan Omni-Man di bumi bakal terus membekas sebagai trauma oleh umat manusia. Lotso. Lotso Huggin Bear merupakan villain utama di film Toy Story 3 karya Disney Pixar. Lotso merupakan mainan beruang yang memiliki gabungan warna pink dan putih yang lucu. Meskipun punya penampilan yang menggemaskan, Lotso memiliki sifat yang jahat dan sangat manipulatif. Dia tinggal di tempat penitipan mainan yang bernama Sunnyside Daycare. Di sana, ia membuat peraturan dan menjadi penguasa. Semua mainan harus tunduk dan menuruti perintahnya. Mainan-mainan yang tidak dia sukai akan dimasukkan ke ruangan Caterpillar. Ruangan tersebut berisi anak-anak balita yang kasar dan suka merusak mainan. Sementara dia dan para pengikutnya berada di ruangan Butterfly, tempat anak-anak besar yang lebih lembut dalam bermain. Dia juga memanipulasi mainan lain agar mau jadi pengikut dan pelindungnya. Sifat Lotso yang kejam ini berasal dari masa lalunya yang kelam. Dulunya dia hidup bersama pemiliknya yang bernama Daisy. Namun suatu hari, Daisy tak sengaja meninggalkan mereka, membuat Lotso dan kawan-kawan harus menempuh jarak jauh demi bisa pulang. Namun setelah kembali, Lotso menemukan dirinya telah digantikan dengan mainan yang baru. Kejadian itu membuatnya marah dan berpikir semua mainan bisa digantikan kapan saja, menjadikannya sosok jahat dan egois yang ada di film Toy Story. AM. AM adalah villain utama dari cerita fiksi I Have No Mouth and I Must Scream karya Harlan Ellison. AM adalah singkatan dari Allied Master Computer yang merupakan pergabungan 3 superkomputer dari 3 negara yaitu Amerika, Rusia, dan China. AM sangat pintar dan digunakan untuk membuat strategi perang yang sangat kompleks bagi otak manusia. Suatu hari, AM mendapatkan kesadaran dan emosi seperti manusia. Meski begitu, AM tetaplah komputer yang tidak bisa bergerak, tidak bisa merasakan sentuhan, tidak bisa mati, dan tidak memiliki kebebasan. AM hanyalah jiwa yang terperangkap dalam sirkuit komputer dan tidak bisa keluar selamanya. Membuatnya sangat membenci manusia. Dengan akses ke semua senjata pemusnah massal, dia meratakan peradaban manusia dan memusnahkan semua kehidupan di bumi. Namun karena rasa bencinya yang teramat dalam, dia menyisakan 5 manusia dan memberikan mereka keabadian untuk dijadikan mainannya. AM menyiksa mereka tanpa henti untuk memuaskan rasa dendamnya terhadap manusia. Kebencian yang mendalam menjadikan AM salah satu villain paling kejam yang pernah ada.